kemudian perlahan-lahan orang yang kita pilih secara demokratis itu membunuh demokrasi itu sendiri itu. Jadi saya kira sangat disayangkan. Disayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Wonder Home Podcast bersama saya Syifa Amin dan saya Ahmad Sahidi. Ini sudah laga-laganya kayak bocor alus ini. Ya, obrol politik yang santai saya kira. Kita akan ngobrolin ngerumpi politik terkini, apalagi hari-hari ini kita mulai melihat kegelisahan kalangan kampus, Mas Sahidi ya. Iya, betul. Kegelisahan kalangan kampus, kemarin kita lihat atau kita dengar, kita baca guru besar di lingkungan Universitas Gadjah Mada bilang ke Jokowi harus kembali ke koridor demokrasi. Terus kemudian UII juga bilang bahwa ya demokrasi hilang lah gitu, kira-kira begitu, yang harus kembali kepada dasar-dasar moral dan etik dalam konteks demokrasi. Ini gejala apa sebenarnya, Kang Ahmad Sahidi sebagai political scientist lihatnya? Iya, ini gejala yang menarik kita tonton saya kira gitu. Jadi ya artinya kalau saya melihatnya UGM itu adalah lembaga yang berani mewakili, menyuarakan kegelisahan kelompok-kelompok yang masih melihat bahwa berdemokrasi itu harus ada etika, harus ada adab gitu. Jadi artinya kan kita tahu bahwa ya memang ada suara-suara, saya kira banyak scholar yang menulis ya, dan itu saya kira sudah banyak sekali di Kompas, opini-opini di Kompas, artikel-artikel ilmiah di jurnal Scopus terkait dengan kemunduran demokrasi itu kan itu sudah menjadi konsumsi publik hari ini. Di era Jokowi kemunduran demokrasi sangat terasa. Bahkan kan beberapa mengatakan ya seperti Orde Baru kan. Jadi dulu saya belum begitu percaya dengan di wacana yang dilemparkan sekitar 2-3 tahun yang lalu, tapi akhir-akhir ini saya kayaknya memang itu sudah mulai puncak dari gunung es itu. Kemunduran demokrasi saya kira adalah menjelang Pilpres 2024 ini. Jadi dan banyak orang takut untuk bersuara kritis ya kan. Banyak orang takut karena kita tahu kan kayak kemarin ketika Presiden Mahasiswa UGM itu yang mengkritik Jokowi, kan dia punya dampak sosial kan? Sebagai alumnus terburuk iya kan? Iya enggak? Kan kemudian sempat ada ini juga Social Movement Institute itu kan yang digawangi oleh Mas Eko Prasetyo akan membuat forum diskusi di UIN Sunan Kalijaga. Kemudian Pak Rektornya itu meminta panitia segera membatalkan acara itu kan artinya bahwa Rektor UIN gitu. Wah, itu kelas saya tuh Pak Makin. Pak Al-Makin itu. Gimana itu seniornya itu. Jadi gitu ya. Itu kan tiba-tiba dibatalkan kan. Padahal itu kan dan banyak saya kira Ketua BEM UI juga kan sama, ada kriminalisasi banyak hal. Jadi betul. Orang itu takut untuk bersuara kritis hari ini. Bersuara kritis ya. Nah, apa yang dilakukan oleh UGM secara institusi, kemudian petisi Bulak Sumur itu adalah sesuatu hal yang langka, yang luar biasa menurut saya sebagai penjaga moral kebangsaan, penjaga moral berdemokrasi itu. Dan saya kira itu bukan sekedar pertarungan internal di UGM, soalnya yang dikritikkan orang UGM juga. Iya, saya kira bukan itu ya kalau menurut saya. Atau penebusan dosa. Tapi nggak tahu kalau masih bagaimana melihatnya itu. Iya, tampaknya begitu ya. Soalnya cengkraman kekuasaan Jokowi ditopang dengan aparatusnya gitu ya, aparatusnya di mana-mana gitu. Entah
pemerintahan, entah militer juga mulai dikulik-kulik meskipun secara verbalnya netral gitu. Itu bisa dirasakan di mana-mana kan, bisa dirasakan di mana-mana. Dan itu suasana batin ketika cengkraman kekuasaan di mana-mana, orang kebebasan berekspresinya hilang gitu. Maka siapa lagi yang bersuara, yang mampu bersuara, yang bisa mengatakan tidak, sudah selesai, sudah berhenti gitu. Mau nggak mau harusnya kalangan kampus gitu. UGM punya tanggung jawab moral paling tinggi lah gitu sebagai sebagai institusi apa itu namanya kampus rakyat gitu yang memproduksi para pemimpin bangsa gitu untuk bersuara. Dan sekarang tidak hanya UGM kan? Iya, itu sudah diikuti UII. Diikuti UII. Kemudian besok informasinya itu kan Universitas Andalas ya. Universitas Andalas. Dan itu artinya bahwa ada kegelisahan secara masif yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama kaum akademisi, kaum terdidik, bahwa ada persoalan kebangsaan yang sangat urgen hari ini. Kalau UI kan membahasakannya dengan darurat kebangsaan, darurat kenegarawanan, kebangsaan, itu kan. Dan saya kira itu ketika UGM memulai dan diikuti oleh kampus yang lain, artinya sebenarnya kan semangat perlawanan itu ada, cuma kan ada yang takut. Nah, UGM sudah berani dan itu saya kira luar biasa gitu. Kita berharap bahwa ini kampus-kampus lain itu tidak diam gitu. Itu mengingatkan saya pada ini Mas Hedi. Dulu tahun 98 itu ada namanya Forum Rektor. Forum Rektor itu juga termasuk yang mendorong terjadinya suksesi selain mahasiswanya ya. Ada kesadaran di kalangan elit perguruan tinggi gitu untuk mendorong terjadinya suksesi pemerintahan Orde Baru pada saat itu. Cuma problemnya sekarang seperti tadi yang Mas Hedi bilang, rektor pun sebagian juga sudah ada yang dikooptasi secara halus maupun secara paksa gitu. Yang mau nggak mau, nggak enak ini ngomong ini, ngomong kritis ini, gitu. Nah, untuk bisa gini, saya nggak tahu ya, apakah suara-suara kritis semacam ini bisa secara jamaah seperti tahun 98 dulu gitu, bisa disuarakan oleh kalangan-kalangan yang paham lah gitu. Iya, kalau kita coba akan melihat ya, tapi kan kalau kita melihat responnya UGM kemarin, kemudian hari ini UI, dan besok hari Jumat UNAN, itu artinya bahwa ya hanya butuh pemantik aja sebenarnya, dan UGM lah yang berani menjadi pemantik gitu. UGM menjadi pionir saya kira di dalam menjaga moral kebangsaan gitu. Artinya dia berani, meskipun kemudian mantan rektor UGM itu yang ada di lingkaran kekuasaan, tapi kan dia berani mengambil langkah. Dan saya kira itu sudah positif ya. Ya, itu kemuakan itu di dalam melihat dinamika politik demokrasi di Indonesia, yang dimana kita tahu Pak Jokowi sudah sangat semena-mena, ya kan. Anaknya tidak boleh secara hukum, secara undang-undang tidak boleh maju sebagai cawapres atau capres karena usia masih 36 tahun. Tapi kemudian MK yang kebetulan adalah adik ipar Jokowi, ya kan, sang paman itu kemudian menjadi tokoh utama di balik upaya untuk merubah regulasi itu dan membuka jalan bagi Gibran untuk menjadi cawapres kan, meloloskan itu. Kemudian pasca itu bagaimana wacana-wacana bahwa presiden boleh berpihak, boleh berkampanye, itu kan sudah secara moral etika itu kan sudah membuat saya kira banyak kaum terdidik itu kan muak gitu loh. Kemudian ya bansos ada foto
Gibran Prabowo di sana gitu kan, dan itu kan sudah terang-terangan menurut saya. Jadi ketidaknetralan, ketidakadilan itu sudah terang-terangan sekali gitu. Dan ya itu yang mungkin ini nggak bisa kita diamkan seperti itu. Kalau saya melihatnya begitu, tapi entah gitu ya? Kalau Mas Iva gimana? Misalnya, tapi gini, ada juga yang berargumen, oke lah, this is political game gitu. Ini adalah ada yang mengibaratkan seperti pertandingan sepak bola friendly match, pertandingan persahabatan gitu. Dalam pertandingan persahabatan memang ada tackle, ada segala macam, tapi nanti ujung-ujungnya akan rekonsiliasi juga, akan salaman juga gitu. Sehingga tadi itu apa yang diresahkan oleh sebagian kalangan sebagai keresahan etik soal MK, terus kemudian soal sembako, soal kewenangan atau hak presiden untuk berkampanye, berpihak dan segala macam, yang sebelumnya kan netral dan segala macam lah. Nah, ini adalah juga bagian dari political game gitu. Ya kita boleh fight sekarang, misalnya ini bagi kalangan yang pro terhadap ini tadi permainan politik ini tadi. Tapi nanti kita akan akur-akur saja kok, kira-kira begitu. Nah, menurut saya, saya bisa memahami argumentasi itu bahwa ini adalah political game. Ya kayak dulu siapa itu namanya Obama sama Hillary Clinton, fight-nya kan sangat kencang sekali. Tapi terus kemudian kan bisa bersatu gitu. Tapi dalam konteks Indonesia, menurut saya kok gini, ini bukan hanya fight-nya, bukan hanya program, bukan fight yang berkaitan dengan apa itu namanya gagasan politik gitu. Ini adalah masuk ke wilayah-wilayah yang menjadi pondasi-pondasi demokrasi gitu, mulai dikikis gitu. Let's say ini tadi soal MK itu tadi. Lah, orang jelas bahwa menggunakan kekuasaan untuk kekerabat dan segala macam itu kan nepotisme, enggak? Secara etik nggak dibenarkan itu. Tapi ditabrak, secara legal boleh kok. Tapi seorang demokrat sejati kan mestinya nggak seperti itu gitu. Padahal Jokowi kan dipilih dari rakyat, dari aspirasi demokratis rakyat kebanyakan begitu. Tapi kok malah ditelikung oleh orang yang dipilih oleh proses yang demokratis itu tadi. Gimana? Makanya kita saatnya menarik mandat itu. Gitu ya. Jadi ya kalau kita bicara idealitas demokrasi kan, seorang pemimpin itu kan bisa dikontrol, bisa diawasi kan. Jadi kita berpartisipasi, tidak hanya memilih ya, tapi kita ada rakyat partisipasi. Partisipasi itu melahirkan pemimpin dan kita mengontrol. Jadi civil society kan menjadi penting untuk mengontrol supaya kebijakannya itu kan kembali kepada rakyat. Nah kalau kemudian dia tidak berpihak lagi pada rakyat, maka saatnya kita menarik mandat itu. Jadi seharusnya kalau Jokowi sudah saat itu, hari ini ya kita harus ada upaya untuk menarik mandat itu gitu, karena sudah kesewenang-wenangannya itu kan sudah terang-terangan menurut saya. Gitu, kan. Tapi udah di atas meja dia itu bermain. Gitu ya. Cara politiknya itu sudah nggak di belakang, sudah eksplisit, di depan layar gitu ya. Gitu. Dan coba kita catat, saya tuh ngikuti. Ya dulu kan regulasinya kalau orang mau kandidat itu ya selain presiden kan dia harus mundur kan. Dia harus mundur tuh. Jadi mundur sebagai pejabat publik. Anggota DPRD misalnya banyak yang ketika dia nyalon sebagai bupati, gubernur kan dia harus mundur. Itu menjaga etika saya kira supaya tidak ada abuse of power kan. Betul. Itu menjaga etika. Nah, misalnya dulu Pak Sandiaga Uno waktu maju sebagai calon wakil presiden 2019 kan waktu itu posisinya sebagai wakil gubernur. Tapi kan dia harus mundur karena regulasinya begitu kan. Regulasinya begitu. Nah sekarang itu kan dirubah oleh Pak Jokowi kan mengeluarkan peraturan pemerintah kan yang tidak mengharuskan
kontestan itu untuk mundur. Kenapa ya? Ada anaknya di sana gitu. Oh itu PP ya yang Iya, itu yang PP, dikeluarkan ya? peraturan pemerintah. Ah, Jadi tidak harus mundur gitu. Maka kemarin kan ya sampai saat ini Pak Prabowo masih tetap sebagai Menteri Pertahanan. Ya nggak mungkin kita mengharapkan bahwa dia tidak akan menyelewengkan kekuasaannya kalau dia sebagai Menteri Pertahanan kan. Nggak mungkin kita bisa bersuara bahwa aparat di bawah Kementerian Pertahanan itu bisa netral karena bosnya yang maju kan. Ya enggak? Nggak mungkin. Jadi itu sudah nggak mungkin kita menerapkan menurut saya salah satu unsur demokrasi menurut Robert Dahl itu ya. Ini apa itu namanya? Nabinya demokrasi. Iya. Robert Dahl itu kan dia ada kontestasi yang fair, ya kan? Ada kontestasi yang fair di dalam. Nah kalau begini kan sudah nggak fair, ya, sudah nggak ada unsur negara yang demokrasi itu ya menurut Robert Dahl karena dalam kontestasinya itu kan fair. Nah sekarang kan sudah nggak fair. Misalnya ya Pak Prabowo Menteri Pertahanan, kemudian Pak Jokowi ngomong aparat negara TNI Polri netral, ya itu nggak mungkin menurut saya karena bosnya yang maju kan. Ya nggak mungkin logikanya itu. Jadi unsur demokrasi itu sudah nggak mungkin terpenuhi satu unsurnya. Kedua ya Pak Jokowi ya. Pak Jokowi juga kampanye kan. Jadi makanya kan dalam beberapa ini kan seharusnya kemarin saya sempat baca di Kompas itu ada pengamat mengatakan ya seharusnya ke depan itu perlu diatur kalau keluarga dari yang sedang menjabat itu boleh maju kemudian kalau jeda satu periode itu artinya kan menghindari abuse of power. Kalau saat ini kan udah terang-terangan abuse of power itu. Tapi kalau Mas Sahidi melihat dengan kondisi yang seperti itu tadi, katakan rakyat mandat dari rakyat bisa dicabut, tapi rakyatnya kalau menurut survei kepuasan terhadap Jokowi masih di atas 70% bahkan 80 sekian persen gitu. Tapi kepuasannya tinggi loh. Siapa yang mau mencabut mandatnya kalau gitu? Itulah jadi kadang-kadang memang rejim itu bisa berhasil meninabobokan kita. Maka disitulah perlu gerakan civil society yang kuat dan Rausan fikir gitu. Iya, rausan fikir itu. kalau kajian mahasiswa dulu itu ya, kalau kita mahasiswa itu kan masih bisa bicara idealis, ya toh. Tapi kadang-kadang kalau selesai hilang idealisme itu, udah masuk di partai politik, masuk tim sukses sudah. Banyak teman-teman kita kayak gitu. Banyak teman-teman kita. Bahkan saya masih ingat ada beberapa teman-teman kita, senior kita, itu di HMI ngajarkan tentang demokrasi, tentang apa. Tapi kalau saya perhatikan langkahnya, nggak ada lagi tuh yang dia sampaikan ke saya dulu menurut saya itu. Jadi saya melihatnya begitu. Jadi kadang memang apa itu namanya powernya bukan the power of idea, bukan power of idealism gitu ya. Kadang juga posisi di mana berteman dengan siapa di kelompok mana itu menentukan ide. Artinya agak maksian jadinya. Yang material itu menentukan superstrukturnya gitu. Tapi ya menurut saya apa yang dilakukan oleh UGM itu bisa menjadi awal kebangkitan dari bisa jadi pemantik ya people power itu. Menyadarkan masyarakat luas bahwa ada persoalan etik kebangsaan yang itu darurat menurut saya hari ini kan. Jadi ya kita enggak ya memang kita menghadapi kematian etika dalam berpolitik. Kayak saya kemarin mengatakan ya kematian filsafat politik. Kan? Ya gimana saya nggak mengatakan begitu. Di kampus kita capek-capek belajar filsafat politik ya kan. Sampai kita berkerut itu mukanya hanya belajar memahami apa itu filsafat politik, apa itu kepemimpinan.
Tapi begitu selesai banyak tuh anak-anak sarjana ilmu politik nggak menerapkan itu lagi kan? Iya nggak ada lagi itu. Jadi ya jadi pengetahuan saja, bukan jadi pengamalan iya, gitu. Jadi antara realitas dengan teori udah praktek dengan teori udah jauh sekali gitu. Jadi nah ini juga yang menjadi saya kira persoalan kita. Tapi cengkeraman gini, oke, civil society itu memang bisa direpresentasikan oleh kampus ya, diantaranya oleh kampus. Tapi ya kampus masih ya UGM, UI, termasuk UMY. Iya. Saya nggak tahu gimana kalau tentang UMY nanti. Iya. Tapi ormas-ormas iya. itu juga apa itu namanya? Kalau dulu bisa bersuara kritis lah ke banyak ormas. Tapi ormas-ormas sekarang seperti NU, Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah memang menarik jarak secara tegas ya dengan politik praktis semacam itu. Tapi NU punya naga-naga yang ke arah satu putaran, ayo lebih baik, kan kayak gitu-gitu. Gimana kalau mengamati perilaku keormasan kita juga ini? Kalau kemarin kan Ketua Umum PP Muhammadiyah kan sudah meminta Pak Jokowi ya menarik pernyataannya bahwa presiden boleh kampanye. Oh iya betul. Itu menurut saya tegas juga tegas itu ya. Itu artinya sudah ada sikap politik bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu kan tidak tepat seharusnya gitu. Jadi itu menjadi satu hal yang positif menurut saya. Nah kemudian dilanjutkan dengan UGM dan yang lain itu artinya bahwa ini sudah ada frekuensi yang sama nampaknya, ya enggak? Jadi bukan lagi memenangkan kandidat, tapi menjaga moral kebangsaan itu di dalam berdemokrasi gitu. Makanya ya kalau saya ikuti kan tokoh-tokoh yang punya integritas kebangsaan itu kan sudah turun tangan, turun ke lapangan ya menurut saya. Turun gunung bersuara lah gitu. Teriak dia. Meski ada yang secara lantang, ada yang secara tersirat saya kira gitu. Kayak mungkin Mas Ipa juga ini ya. Kemarin itu siapa? Kiai Haji Mustafa Bistri kan membacakan puisinya yang ininya adalah ada republik rasa kerajaan kan. Dan itu kan puisi yang dia baca, yang dia buat pada era Orde Baru gitu. Ketika dia baca ulang saat ini, itu kan cara dia mengkritik sebagai budayawan kan. Betul. Jadi kan dia viral lagi itu, ada republik rasa kerajaan gitu, rasa monarki itu. Itu ya, Jimli Asidiki di Australia juga bilang apa itu namanya? Kalau di sini kerajaan tapi demokrasi. Kalau di Indonesia ada yang ngaku demokrasi tapi kerajaan. rasa kerajaan gitu. Terus kemudian waktu Gusmus, waktu Harlah kemarin juga awas nih kalau ketum atau kalau Isam ngomong soal capres saya akan keluar nih. Iya. Itu kan berarti dia sudah mencoba menjaga itu kan. Itu penting tokoh-tokoh seperti itu kan. Kemudian ya Ibu Sinta Nuria kan juga bertemu dengan beberapa figur ya. Terakhir tadi saya baca dia ketemu dengan Pak SBY itu kan. Artinya ada kegelisahan yang dirasakan oleh elemen bangsa secara luas gitu. Dan ini baru nampak gitu. Ya misalnya ketika Pak Haidar Nasir meminta Pak Jokowi menarik pernyataannya itu kan artinya ada kegelisahan. Kemudian Bu Sinta Nuria dengan beberapa tokoh itu menjaga moral kebangsaan, kemudian bertemu dengan beberapa figur, kemudian UGM secara institusi tegas mengatakan itu artinya mereka merasakan hal yang sama. Sebenarnya yang dirasakan oleh kalangan yang let's say non partisan lah ya, non partisan, nggak punya bias ke salah satu paslon gitu. Sebenarnya yang dianggap sebagai dosa besar Jokowi itu apa saja? Kalau apa saja sih kalau bisa di list tadi itu misalnya soal satu KPK. Ya. Kok KPK apa? MK. Meluluskan anaknya sebagai cawapres itu. Terus kemudian
pernyataan bahwa presiden boleh kampanye. Ya Jokowi banyak hal yang tidak konsisten menurut saya. Apalagi sedang nulis tentang inkonsistensi Jokowi. Apa saja itu inkonsistensi yang saya dicatat itu? Iya, pertama, Jokowi ini kan kalau itu benar-benar pelemahan KPK kan terjadi. KPK itu kan di era Jokowi. Betul dulu. Sebab Firly Bahuri dilolos,kan tes kebangsaan, semuanya pada hilang. Iya. Ternyata Firly Bahurinya sendiri yang kena. Jadi itu kan nyata gitu. Itu dia memang wacana pelemahan KPK kan dari dulu, tapi benar-benar terjadi pelemahan KPK yaitu pada era Jokowi kan. Dan ya beberapa misalnya kan ganjal gitu langkah-langkah yang diambil ya, proses membuat yang lain pelemahan KPK ya. Jadi sangat lemah KPK itu. Nah itu satu, dan yang kedua ya kalau dulu mahasiswa 98 itu kan berjuang untuk menggulingkan rezim Soeharto yang dianggap otoriter. Ya nada-nadanya kan hari ini ya muncul itu kan. Jadi ya kalau dulu di era Soeharto ya saya kira masih ngerti lah, lebih paham dari saya kan, ada normalisasi kebijakan kampus itu kan, NKK itu. Ya kampus dikooptasi. Nah saat ini kan ya kampus-kampus kita melihat dikooptasi ya, meski kemarin ya UGM mencoba keluar, berani keluar, itu kan luar biasa menurut saya. Ya mahasiswa kan nggak berani mengkritisi rezim kan, dan begitu mengkritisi kayak BEM UI kemarin langsung banyak dikasuskan, kemudian gitu, dinonaktifkan. Iya, UGM juga begitu kan ketika mengkritik Pak Jokowi. Nah itu kan kalau kita bicara demokrasi itu kan hal yang biasa sebenarnya, tapi kan itu kedua ya buzzer itu kan punya ruang yang sangat enak di era Jokowi kan. Jadi ya, dan itu juga salah satu cara untuk membungkam suara-suara kritis kan. Kadang ya misalnya dulu Rocky Gerung itu kan sempat Twitternya IG-nya yang di-hack orang itu. Kan banyak kayak itu. Figur-figur yang kritis itu kan kadang-kadang WA-nya atau IG-nya atau dikerjain kira-kira. Jadi membuat dia nggak nyaman dalam menyuarakan aspirasi suara-suara kritis itu, apalagi mahasiswa kan. Gejala otoritarianisme itu sudah juga dirasakan di semua kalangan ya. Karena semua tadi itu aparat aparat dipakai, aparat keamanan maupun aparat sipil negara gitu, aparat sipil negara juga dipakai, kepala desa gitu. Yang kita lihat, meskipun secara verbal nggak diakui, tapi kan di grassroots bisa dirasakan gitu ya, bisa dirasakan. Ini sudah benar-benar nggak sehat demokrasi kita. Guru-guru juga begitu, dinas-dinas pendidikan itu kadang diarahkan ke ini gitu. Jadi sudah nggak sehat ya, gitu. Kalau nggak ancaman bosnya nggak diturunkan kayak gitu bisa dirasakan ya. Jadi nah itu menurut saya satu hal. Yang kedua ya saya kan sedang nulis inkonsistensi Jokowi ya. Jadi nggak apa-apa lah, nanti di tulisannya bisa dibaca ulang, kemudian poinnya saya sampaikan di sini. Jadi dalam catatan saya ada beberapa hal yang 3 poin penting menurut saya Pak Jokowi itu tidak konsisten gitu. Yang pertama, dulu pada saat dia muncul sebagai figur di 2000 ketika menjelang pemilihan presiden dan kemudian setelah terpilih, dia mengatakan bahwa semua anggota kabinetnya itu tidak boleh rangkap jabatan di partai politik gitu. Nggak boleh rangkap jabatan. Nggak boleh. Maka waktu itu yang saya ingat, Pak Wiranto kan dulu ketua Hanura kan, dia ditarik masuk dalam kabinet dan dia melepaskan jabatannya sebagai ketua umum Hanura kan. Dia meskipun diambil OSO. Iya, diambil OSO kan. Iya.
karena tidak boleh merangkap jabatan. Jadi dia harus melepaskan jabatannya itu. Kemudian dulu 2014 itu kalau mau jadi menteri kan harus cek rekam jejak oleh KPK dulu. Kalau dari KPK ada tanda merah kan berarti nama-nama itu harus dicoret dari. Bahkan kuning pun nggak bisa masuk. Iya, itu kan, itu saya kira membuat kita punya harapan besar gitu loh. Jokowi akan membangun pemerintahan yang bersih, saya kira gitu. Itu luar biasa gitu. Mampu menghipnotis kita lah kira-kira itu kan. Jadi itu kan tidak ada sebelumnya, saya kira. Pak SBY tidak melakukan itu kan. Jadi artinya ada seolah-olah menunjukkan kepada publik komitmen untuk membangun pemerintahan yang itu genuine dari Jokowi kira-kira pada saat itu. Mungkin. Atau itu memang ngeprank saja dari dulu. Gak tahu lah gitu ya. Ya siapa ya yang Milan Kundera apa yang mengatakan gitu, perjuangan melawan kekuasaan itu kan perjuangan melawan lupa gitu. Perjuangan melawan kekuasaan itu perjuangan melawan lupa gitu ya. Diingatkan kembali nih. Jadi kadang-kadang dasarnya kita membawa nilai-nilai ketika masuk dalam kekuasaan itu, tapi kalau sudah terlalu lama itu lupa nilai-nilai itu gitu. Nah, saya kira itu yang terjadi gitu. Karena 2019 itu kan tidak ada lagi itu, ya kan? Checklist ke KPK itu checklist tadi ya. Lewat KPK itu nggak ada lagi persyaratan itu, sudah, dan tidak ada lagi yang kalau dulu 2014 Pak Jokowi mengatakan tidak boleh rangkap jabatan, ya semua yang beberapa anggota kabinetnya itu ada dengkot partai politik semua. Prabowo yang rivalitas politiknya Ketua Umum Gerindra tidak melepaskan jabatannya sebagai Ketua Umum Gerindra. Zulkifli Hasan masuk kabinet tetap sebagai Ketua Umum PAN. Airlangga Hartarto tetap sebagai Ketua Umum. Nah, jadi sudah nggak konsisten ini. Ya kalau dalam bukunya Pak Bang Abdullah Integritas itu kan salah satu ciri ciri hilangnya integritas itu kan kalau orang tidak punya komitmen lagi, orang nggak, antara apa yang dikatakan dengan dilakukannya udah berbeda kan. Jadi udah nggak konsisten. Kemudian yang ketiga itu baru satu tadi kan. Baru satu dengan anak cabangnya tadi. Anak cabang-cabang kan. Yang kedua, ya dulu 2014 itu kan ada wacana revolusi mental. Revolusi mental, ya kan. Ya itu kan luar biasa juga tuh. Nawacita revolusi mental itu kan mampu menghadirkan harapan besar juga gitu. Ya karena memang kita punya persoalan mental ya. Tidak punya mental competitiveness, tidak punya mental berjuang, ya kan. Selalu mental yang terbangun kan mental mengandalkan orang dalam kan. Itu kan luar biasa menurut saya. Waktu itu loh ya. Ketika masih belum lupa. Kata Milan Kundera. Ya dah. Jadi 2019 kan udah hilang itu revolusi mental, sudah tidak ada lagi menjadi perbincangan publik. Dan 2024 yang terjadi bukan lagi hilang revolusi mental, tapi yang terbangun adalah kerusakan mental berdemokrasi. Revolusinya merusak, itu membunuh diri sendiri. Memang kalau revolusi gagal itu kan memakan anaknya sendiri. Ya. Kan kira-kira begitu kan. Revolusi yang gagal itu ya chaos, kacau. Ya. Jadi revolusi mental yang gagal itu ya kacau mental itu. Apalagi revolusi mentalnya hanya lip service gitu ya. Jadi saya yakin Gibran maju dengan mengandalkan jasa bapaknya, pamannya, itu bukan itu yang dimaksud dengan revolusi mental gitu. Ya kan bukan itu gitu saya. Jadi ini visinya ke sana, jalannya ke sana gitu. Udah enggak sejalan. Jadi kalau saya melihatnya begitu. Dan tiga adalah ya itu tadi, kalau dulu orang mau kandidat kalau ikut kontestan kan harus mundur kan. Nah, sekarang kan enggak ikut lagi. Jadi itu menurut saya
apa ya? Dan dirubahnya oleh eksekutif memang. Rubahnya eksekutif. Jadi artinya ya di situ sudah muncul banyak hal, saya kira tidak konsisten, ada kesewenang-wenangan. Jadi ya demokrasi kita mengalami kemunduran. Ya. Ini kan mulai juga mundur apa Pak Mahfud. Pak Mahfud ya hari ini ya mundur sebagai Menko Polhukam gitu. Menko Polhukam yang desas-desusnya juga akan diikuti oleh beberapa menteri yang lain. Yang itu juga mengikatkan saya pada awal-awal 98 gitu kalau itu tidak terjadi. Menteri Soeharto ramai-ramai mundur ya. Nanti gimana itu mungkin masih Pak yang ngerti itu. Iya, kalau menteri-menterinya bisa merasakan artinya tadi itu nurani batinnya. Oh, ini sudah melampaui garis merah batas toleran yang bisa saya toleransi ini. Ya sudah, daripada mengikuti apa itu namanya? Arahan presiden yang mencederai hati nuraninya atau hitung-hitungan moralnya, mending mundur saja gitu. Mending mundur saja. Ya misalnya kan ugal-ugalan ini yang kemarin kita dengar bersama di beberapa media bahwa Sri Mulyani nggak bisa memenuhi permintaan untuk peningkatan bansos yang ugal-ugalan gitu. Akan menyakiti dan apa itu namanya? Secara keuangan bisa goyah. Iya. Dalam jangka panjang kan, gitu. Karena minta dinaikkan dari 200 ke 500 ya. Nah, itu kan ugal-ugalan itu. Iya, itu kalau dalam kali jumlah banyak gitu ya. Keuangan itu bisa goyah itu. Iya, saya kira nggak masalah meskipun katanya beberapa elit partai melarang dia untuk mundur. Tapi kalau itu menabrak garis batas moral yang dia yakini, itu lebih gentle saya kira. Lebih bagus gitu. Iya. Demikian putar menteri-menteri yang lain, apalagi menteri-menteri di kubunya 01 gitu, nggak usah takut lah. Ngapain takut? Apa yang ditakutkan? Harmoni di dalam kabinet yang sudah tidak terbangun lagi. Iya. Nah, itu kalau ditambah dengan tadi itu desakan kalangan akademisi yang non partisan tadi itu bisa menyuarakan apa itu namanya? Suara terdalam rakyat lah kira-kira begitu. Nah, dalam momentumnya itu bisa sangat kencang itu menghantam, menyadarkan Jokowi pada nilai-nilai yang dilupakan dia tadi itu. Gitu. Jadi saya kan kemarin ada teman di kementerian saya tanya, dia ngomong gini, sekarang ada instruksi dari Pak Presiden itu ya semua agenda-agenda kementerian itu diminta untuk menghadirkan Prabowo gitu. Itu kan sudah, dan dia ngomong beberapa agenda yang saya tidak sebutkan namanya ya. Nanti bermasalah dia di sana gitu. Bilang beberapa agenda yang saya ikuti itu agenda Pak Zulkifli Hasan, Pak Erick Thohir itu udah promosi 02 gitu. Artinya kan sudah abuse of power. Jadi, bilang BUMN harus netral. Iya. Ini Menteri BUMN yang malah jadi tim ses. Jadi kan parah menurut saya itu. Jadi, nah itulah. Dan bagi uang itu nggak tanpa rasa malu gitu ya. Itu kan kalau tadi saya dengar saya setuju itu. Ya, mengasih uang ke masyarakat, oke masyarakatnya boleh menerima, boleh tidak. Tapi kan ini kan kayak menyuap. Membeli suara rakyat itu kan sudah kebangkrutan moral tersendiri gitu. Secara etik kan nggak oke kalau rakyat aja dia suap, apalagi untuk meluluskan konsesi-konsesi bisnisnya gitu, transaksi bisnisnya gitu. Dan ingat, kita harus selalu pada standar etika. Hans Kung itu saya kan ngomong kehancuran politik dan ekonomi itu ya ketika kita tidak lagi menjunjung tinggi etika dan moral itu. Jadi, nah hari ini kan ya kita melihat itu sudah krisis etika dan moral politik kita hari ini. Gitu. Kita udah benar-benar krisis kan. Jadi, apa ya? Tidak ada lagi nilai yang menjadi guidelines itu. Pancasila dengan keadaban, keadilan itu sebagai satu nilai-nilai itu sudah tidak dihiraukan lagi kan.
Dia hanya diucapkan, hanya diteriakkan, tapi dalam praktek nihil. Jadi gitu ya. ada nilai keadilan, ada nilai kemanusiaan, ada nilai keadaban, dan itu kan saya kira ya kalau apa yang diinikan oleh Pak Jokowi kemana-mana kampanye 02, ya kan, bansos, ada foto Gibran Prabowo, itu kan padahal bansos kan uang rakyat kan. Jadi itu sudah tidak adil menurut saya. Oke, terakhir ini mungkin sebelum kita nanti ngobrol lagi. Nanti setelah debat kita ngobrol lagi. Debat. Yang terakhir nih soal ini. Kalau misalnya solusinya adalah ini kan biasanya keprihatinan hanya keprihatinan, tapi yang mengkanalisasi aspirasi ini siapa dan melalui apa gitu. Sepakat nggak Mas Sahidi dengan aspirasi sebagian kalangan untuk sudah dimakzulkan saja sebelum pemilu? Perlu gerakan pemakzulan terhadap presiden sebelum. Ya, dalam hal ini kalau saya sih kadang-kadang itu diperlukan gitu, supaya menjadi pembelajaran politik bahwa seorang pemimpin tidak boleh semena-mena gitu, ya. Kamu ada di sana itu karena kami yang beri Anda mandat, ya kan? Saya kira begitu. Iya, itu semacam apa? High call. Tuntutan tertingginya. Ini agar ingat nih, harus ditempeleng nih penguasa ini gitu. Kalau terus berkelanjutan nggak mustahil loh pemakzulan itu bisa terjadi gitu. Jadi seorang pemimpin itu tidak, apalagi dalam sistem yang demokratis, tidak boleh merasa bahwa dia sudah berkuasa secara absolut gitu, ya tak? Yeah. Dan itu perlu menjadi pembelajaran politik. Yeah. Seharusnya runtuhnya Soeharto 98 itu kan menjadi pembelajaran politik. Bahwa sekuat apapun Soeharto, selama apapun dia menjaga dan menanam cengkraman kekuasaannya, toh akhirnya bisa digulingkan kan. Dan itu kan tidak, endingnya kan tidak baik gitu. Yeah, soalnya Soeharto dikenang publik dengan pemimpin yang saya kira citranya kurang positif kan. Mungkin yang dilihat sebagai pembelajaran bukan Soeharto, tapi Gus Dur sama Mega. Gus Dur nggak mau ngangkat anaknya sebagai calon presiden atau wakil presiden. Dia nggak berkuasa, nggak langgeng kekuasaannya. Mega nggak ngangkat anaknya sebagai capres atau calon presiden. SBY juga begitu. Makanya saya nggak mau mengulangi. Padahal kan SBY, negatif sense ya, ini negatif sense. Kalau SBY juga mau 2014 kan bisa jadi. Iya kan, kalau dia memaksakan ya. Menteri-menteri itu partai-partai politik ya, dia mesti berkuasa. Awas kamu ada masalah. Jadi bisa, nah ya mungkin itu juga. Tapi artinya kalau diingat ya bahwa ingat gitu. Puncak dari kemuakan publik 98 adalah bahkan banyak mahasiswa yang itu kemudian rela mengorbankan nyawanya demi itu karena sudah muak gitu. Jadi ini yang harus dijaga seharusnya, dan Pak Jokowi seharusnya bisa melihat itu gitu loh. Ini bahaya kalau dia tidak bisa menjaga dan kemuakan itu memuncak, udah. Ya sebagaimana di Tunisia itu kan berawal dari pemuda yang rela membakar dirinya kan? Itu kemudian membangkitkan gerakan sosial yang dahsyat dan jatuh Ben Ali itu kan. Jadi itu kan dari pemuda yang penjual pedagang kaki lima, kemudian dianiaya oleh aparat, kemudian dia mengadu kepada gubernur, tidak dihiraukan, dan pilihan yang diambil sebagai bentuk dari protes frustrasinya adalah membakar dirinya, dan itu kemudian membangkitkan melahirkan people power itu kan. Nah ini artinya bahwa kalau rezim itu tidak bisa menjaga itu ya harus hati-hati. Jadi Pak Jokowi jangan hanya membaca hasil survei, saya kira gitu ya. Komentar-komentar publik di media sosial itu harus dibaca, bahwa kata-kata kemuakan itu sudah terasa gitu. Wibawa dia sebagai seorang presiden itu sudah jatuh. Ya, apalagi dia
secara vulgar harus bagi-bagi sembako sendiri, tidak melibatkan mensosnya. Iya. Itu kan secara vulgar gitu juga gitu. So, ya, secara vulgar gitu. Dan ya artinya tadi kegelisahan masyarakat yang sekarang masih malu-malu ini bisa dalam sepersekian detik kalau ada pemicunya bisa meledak begitu, bisa meledak. Dan jangan sampai itu terjadi seharusnya kalau Jokowi menyadari gitu. Ya, itu menjadi pertaruhan politik dan demokrasi kita gitu. Karena kita akan mundur jauh ke belakang. Kita susah-susah membangun demokrasi. Membangun citra di kancah global bahwa kita berhasil menyandingkan antara Islam dan demokrasi. Tapi ternyata harus berakhir dengan hal-hal yang kita tidak harapkan. Itu kan sangat disayangkan sekali menurut saya. Ya, menarik sejarah ke masa lalu, bukan menatap masa depan. Kita dulu kan dikenal sebagai negara yang otoriter. Orde Baru banyak kasus pelanggaran HAM tercatat oleh dunia internasional bahwa negara yang punya kasus HAM, ya kan? Negara yang tidak demokratis. Dan saya kira kan banyak scholar itu yang mengatakan Islam dan demokrasi itu kan tidak bisa disandingkan. Tapi kan ternyata kita berhasil menyandingkan sampai saat ini. Islam, demokrasi incompatible. Incompatible kan. Nggak bisa kan masih ngerti lah saya kira gitu kan. Iya enggak? Iya. Dan kita mencoba membuktikan ini loh, case Indonesia, case Turki. Tapi kalau ternyata ditelikung oleh produk demokrasi sendiri itu sungguh sangat disayangkan. Jadi kita memilih orang-orang secara demokratis, tetapi kemudian perlahan-lahan orang yang kita pilih secara demokratis itu membunuh demokrasi itu sendiri. Itu jadi saya kira sangat disayangkan. Sangat disayangkan lah. Ya mudah-mudahan itu nggak terjadi. Ya gitu. Semoga meskipun ya suara-suara semacam itu memang terus harus digaungkan gitu ya, digaungkan agar pemahaman bersama, pencerahan bersama itu didapatkan bahwa memang etik harus dikedepankan, bukan dindas-mundasmukan gitu. Ingat saya ini Mas, kalau pemerintahan itu kehilangan trust, ya kan bisa chaos, artinya masyarakat bisa main hakim sendiri karena dia udah nggak punya trust. Disitulah pentingnya legitimasi kan, dia nggak masih Pak ya? Legitimasi menjadi sangat penting. Jadi kalau pemerintah itu yang terpilih tidak legitimate, nggak bisa dia ngatur rakyat, ya kan? Nggak bisa dia ngatur rakyat. Kalau sudah ada cacat etik sedari awal, how can we trust you? Gimana gitu? Oke deh, itu dulu. Nanti ngobrol-ngobrol lagi. Mudah-mudahan yang terbaik lah. Dan orang mestinya paham lah dengan situasi yang semacam ini. Gitu. Dan mana pemimpin-pemimpin yang cacat etik gitu, dan mana yang masih bisa diharapkan secara etik, meskipun tidak menjamin, tapi paling nggak ada harapan lah di situ, yaitu yang mesti didorong, baru kemudian nanti bisa dicek and balance, ditantang kembali. Kalau dari awal cacat etik, begitu nanti berkuasa, sedikit saja kita kritik, dihabisi kita. Jadi kita tidak memilih malaikat. Iya kan? Iya, kita paham itu. Bukan dewa, bukan malaikat, bukan nabi gitu. Dan kita tidak memilih orang yang benar-benar suci. Tapi kita memilih yang paling sedikit dosanya. Jadi ya masyarakat, anak-anak muda seharusnya kan dalam memilih, kita harus melacak rekam jejaknya. That's right. Gagasannya seperti apa, ya toh. Kemudian kepribadiannya seperti apa. Nah, itu kan seharusnya dilihat secara utuh kan, jangan hanya sekilas itu, jangan hanya di medsos, enggak, karena dia yang sesungguhnya kan sejak dia lahir itu kan perlu kita pelajari. Nah, siapa yang terbaik dari itu? Mesti berpikir kita, apa sih alasan
terbaik untuk memilih 02? Iya. Ada nggak alasannya? Iya. Atau ada apa sih alasan yang membuat kita tidak memilih 01 atau 03? Iya, harus berpikir begitu ya. Itulah pemilih yang rasional. Ya, menimbang. Artinya kan melihat rekam jejak, prestasi. Kalau pemilih fanatik, pokoknya. Iya kan? Ya gitu. Oke, gitu dulu. Terima kasih. Makasih. Nanti ngobrol-ngobrol lagi. Mudah-mudahan obrolan ngalor ngidul soal politik ini ada sesuatu yang bisa diambil, bermanfaat. Insya Allah kita ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.